Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya arsitektur, yaitu sebuah gambar rencana proyek pembangunan gedung Pondok Pesantren Nokoya daerah Al-Hasani, Gulu-Gulu, Sumeneb, Jawa Timur. Nah, gambar ini sudah di layout, sudah didesain dalam bentuk flat atau drawing degree ya. Nah, drawing degree agar kita bisa lebih mudah membaca atau memahami gambarnya. Atau juga ini bisa dibuat sebuah flyer, dibuat sebuah baleho atau spot iklan dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian ini dari mana saya bisa mendesain arsitektur, bangunan arsitektur, gambar arsitektur seperti ini, yaitu dari pertama saya melakukan sebuah observasi, yaitu survei lokasi yang berada di sebuah titik ordinat. Kalau kita ini ada gambar petanya. Kalau kita lihat ini gambar petanya itu diambil dari Google Map ya. Nah, di sini saya udah observasi, saya survei lokasi, kemudian juga melakukan pengukuran. Nah, di sini titik lokasi proyeknya yaitu berada di sini, di area di sini nih, di Google Map. Nah, nanti kita bisa lihat titik koordinatnya, kemudian ordinat berapa gitu, nanti datanya sudah saya simpan semua di database arsitektur saya. Kemudian di sini kalau kita lihat dari peta, ini lokasi proyeknya berada di sebelah selatan kampus Istika. Di sini kampus Istika. Nah, ini jalan raya kampus Istika di sini. Nah, ini sedikit dari kampus Istika ke Pondok Pesantren Al-Hasani ini yang baru sekitar 200 meter atau 4 tiang listrik lah ya. Oke. Nah, setelah saya melakukan survei dan pengukuran, nah saya dapetin sketsa tanah seperti ini. Nah, ini saya sudah sketsa tanahnya, jadi model atau bentuk tanahnya seperti ini. Jajar genjang tidak beraturan. Dan di sini sudah saya ukur, dan ini ukuran tanahnya seperti itu, bisa dibaca ya. Nah, dan ini konstan, ini data indeks informasinya, informasi tanahnya seperti ini nih, bisa dibaca sendiri, bisa dibaca sendiri, bisa ditelaah gitu ya. Nah, mungkin kalau biar gampang ya udah nggak usah cuma lihat areanya saja. Ini yang tebel nih. Nah, ini lihat areanya saja. Nah, ini areanya sekitar ada 2000 meteran ya, 2100 sekian. Kemudian panjang total keseluruhannya ada di 2000 ya, bisa dibaca sendiri, dipahami. Panjangnya ada di 200 ya, panjang total keseluruhan. 200. Iya, 200-an. Kemudian ini di sebelah ini ada sisi utara, sisi barat ya. Ini saya kasih arah mata angin di sini east timur. Nah, ini bagian sisi barat jalan raya. Ini ada jalan raya kampus Istika di sini, yaitu panjang tanahnya sekitar 74,61 meter. Kemudian di sisi timur, nah di sini 69,90 meter. 69, ya. Kemudian di sisi utara ada 45,42 meter. Kemudian di sisi selatan ada, ini bentuknya seperti ini, yaitu ada dua ukuran, dua bagian gitu, 11,83 meter, kemudian 13,12 meter. Nah, seperti itu.
Nah, ini tanahnya ini konturnya berbeda-beda ya, ada yaitu split. Ini titik terendahnya di sini, split ground 1 yaitu first floor level 0,00 yaitu rata dengan permukaan jalan raya di sini. Nah, jalan rayanya ini menanjak ke sini, nggak beraturan kan konturnya. Kemudian di split ground 2, split tanah 2 yaitu ini saya ukur dari titik terendah di sini teratas titik permukaan tanah ground 2 di sini splitnya, yaitu didapat 1,2 meter, semeter 20 nya. Nah, ini ke sini nih rata. Nah, di sini jalan setapak ya ke sini. Terus ke sana ini sawah orang, di sini sawah orang. Kemudian split ground 3 yaitu saya ukur dari titik permukaan di sini ke titik permukaan di sini, titik terendah ke titik permukaan di sini nih. Split yaitu 0,6 atau 60 cm. Kemudian dari sini saya ukurannya sama, yaitu saya ngambil titik terendah di sini dan saya ambil titik permukaan di atas sini yaitu 0,35. Jadi dari sini ke sini terus berundak ya, naik terus, naik seperti itu. Ada splitnya. Dan splitnya nggak terlalu ekstrim ya, biasa saja sebuah kontur tanah persawahan di daerah seperti itu. Nah, ini hasil pengukuran sketsa tanah yang saya dapetin bersama yang diukur. Saya melakukannya bersama Khotim atau santri Ki Farid ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita dapetin sketsa tanahnya seperti ini, nah saya lakukan desain sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah gambar arsitektur seperti ini. Ini dalam format bentuk 2D. Nah, 2D di sini ini gambar ini sangat terbatas karena cuma 2 dimensi gitu. Jadi sangat terbatas. Jadi cuma garis-garis doang, berupa garis, ukuran, jarak dan titik-titik. Kemudian ada beberapa indeks atau legend, simbol arsitektur untuk melengkapi informasi gambar atau desain arsitekturnya seperti itu. Nah, gambar 2D ini mungkin susah dipahami ya. Jadi ini untuk yang hanya untuk informasi buat RAB atau gambar kerja ketika akan membangun seperti itu. Nah, biar lebih mudah kita masuk ke gambar 3D atau 3 dimensi. Gambar 3 dimensi ini saya bentuk seperti ini, yaitu berbentuk isometri. Ya, dimana ini mungkin bisa lebih memudahkan kita untuk memahami sebuah gambar arsitektur. Nah, karena ini udah menyerupai aslinya begitu, realistik banget seperti foto gitu. Nah, dan ini building program. Nah, di sini ada informasi. Di sini informasinya yaitu memberitahu untuk menginformasikan sebuah titik atau perbangunan ya, per lokasi atau per space. Sini misalnya contoh ada musola pesantren, yaitu ini volumenya, luasnya 144,25 SKM square meter atau meter persegi gitu. Ada library, office dan seterusnya. Seperti itu. Nah, musola di sini kita bisa lihat ini musola, gambar musolanya di sini. Luasnya segini. Luasnya seperti ini, ada informasinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ini di 2D ya, kalau kita lihat 3D-nya mungkin bisa lebih mudah. Nah, ini musola pesantren di sini. Seperti itu contohnya. Nah, pada gambar isometri ini kita bisa mulai dari ini. Dari ini pintu masuk, entrance. Pintu masuknya seperti ini. Nah, ini dilihat di spot di kameranya, dilihat di view dari atas ya. Itu agak mirip, perspektifnya isometrik gitu. View-nya isometrik dari atas. Ini pintu masuk utama. Nah, coba kita zoom in. Kita masuk, kemudian kita masuk pintu utama. Nah, di pintu utama ini, pintu gerbang ada pos satpam. Ini pos satpam di sini. Nah, kita